Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ya orang kaya itu seolah semakin kaya, sedangkan orang biasa seperti kita terasa susah sekali untuk naik level hidupnya? Apakah ini hanya masalah keberuntungan, atau ada sistem yang secara tidak sadar membuat jurang kaya dan miskin semakin melebar? Hari ini, kita akan bongkar secara mendalam alasan kenapa fenomena ini terjadi, dari cara berpikir, kebiasaan, sampai sistem ekonomi yang menopang orang-orang berada di puncak kekayaan. Setelah mendengar penjelasan ini, mungkin cara pandangmu tentang uang dan hidup akan berubah selamanya. Bagian 1. Pola pikir yang membedakan. Hal pertama yang sering tidak disadari adalah mindset. Orang kaya tidak sekadar punya banyak uang, mereka punya cara berpikir yang berbeda sejak awal. Orang biasa umumnya berpikir soal bagaimana cara mendapatkan uang untuk bertahan hidup bulan ini. Sementara orang kaya berpikir bagaimana cara membuat uang yang sudah mereka punya bekerja untuk mereka. Ini bedanya income mindset dan investment mindset. Contoh sederhana, ketika orang biasa dapat bonus gaji, biasanya uang itu langsung habis untuk konsumsi, beli gadget, pakaian baru, atau liburan. Orang kaya justru berpikir, bagaimana uang ini bisa saya tanam agar menghasilkan uang lagi di masa depan. Akibatnya mereka semakin lama semakin punya banyak sumber pemasukan, bukan hanya dari kerja keras, tapi dari aset yang terus bertumbuh. Bagian 2. Lingkungan sosial dan akses. Hal berikutnya adalah akses. Orang kaya sejak kecil biasanya sudah hidup di lingkungan yang memberi akses lebih luas. Pendidikan terbaik, pergaulan yang membukakan peluang, hingga mentor yang bisa mengarahkan mereka. Sementara orang biasa seringkali terjebak di lingkungan yang membuat mereka fokus hanya pada bertahan hidup. Di sini, network menjadi sangat berpengaruh. Ingat pepatah, your network is your net worth. Lingkungan sosial orang kaya mempertemukan mereka dengan ide-ide besar, peluang bisnis, dan bahkan investor. Sedangkan orang biasa, jangankan ketemu investor. Untuk sekadar menabung pun kadang sulit karena kebutuhan sehari-hari sudah menguras pendapatan. Bagian 3. Perbedaan dalam mengelola risiko. Nah, ada hal yang menarik. Orang kaya tidak selalu lebih pintar dari orang biasa, tapi mereka lebih berani mengambil risiko. Tentu saja, bukan risiko buta. Mereka mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Sementara orang biasa, karena hidupnya lebih dekat dengan tekanan ekonomi, cenderung menghindari risiko. Contoh, ketika ada peluang bisnis dengan modal 10 juta rupiah, orang biasa akan bilang, waduh, uang segitu bisa buat bayar sekolah anak, mending aman saja. Orang kaya justru akan berpikir, kalau bisnis ini berhasil, saya bisa lipat gandakan modal saya berkali-kali lipat. Bedanya terletak pada buffer. Orang kaya punya cadangan. Jadi, ketika gagal pun, mereka tidak langsung jatuh miskin. Sementara orang biasa, sekali gagal bisa berbulan-bulan menutup kerugian. Inilah salah satu penyebab mengapa jurang semakin melebar. Yang satu berani mencoba berulang-ulang, yang lain bahkan tidak sempat mencoba sama sekali. Bagian 4. Sistem ekonomi yang menguntungkan orang kaya. Nah, ini bagian yang sering membuat kita heran. Kenapa sistem dunia ini terasa tidak adil? Karena memang sistem ekonomi global banyak didesain untuk menguntungkan orang yang sudah punya modal. Contohnya, pajak investasi sering lebih rendah dibanding pajak gaji karyawan. Properti yang dimiliki orang kaya semakin naik nilainya setiap tahun, sementara harga rumah untuk orang biasa semakin sulit dijangkau. Saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya memberikan keuntungan hanya bagi mereka yang sudah punya modal untuk masuk. Artinya, kalau kamu sudah kaya, sistem akan otomatis menambah kekayaanmu. Tapi kalau kamu hanya mengandalkan gaji, sistem itu justru membuatmu bekerja lebih keras tanpa pernah benar-benar bebas. Bagian 5. Kebiasaan sehari-hari yang membentuk jurang. Selain hal besar seperti sistem ekonomi,
ada hal kecil tapi penting, habits. Orang kaya biasanya punya kebiasaan yang terlihat sepele, tapi efeknya besar. Misalnya, membaca dan terus belajar, mengatur keuangan dengan rapi, tahu kemana uangnya pergi, membuat prioritas jangka panjang. Sedangkan orang biasa cenderung fokus pada instant gratification atau kesenangan sesaat. Misalnya ketika dapat uang tambahan, langsung dipakai untuk sesuatu yang cepat habis nilainya, bukan ditabung atau diinvestasikan. Bagian 6. Kenapa orang biasa susah naik level? Ada beberapa alasan. 1. Keterbatasan akses dan modal. Sulit untuk memulai bisnis atau investasi kalau gaji saja pas-pasan. 2. Lingkungan sosial yang membatasi. Tidak ada mentor, tidak ada komunitas yang mendukung pertumbuhan. 3. Kurangnya literasi keuangan. Banyak orang tidak pernah diajarkan cara mengelola uang, hasilnya hanya hidup dari gaji ke gaji. 4. Takut mengambil risiko. Karena setiap kegagalan bisa sangat memukul mereka hidupannya. Semua alasan ini akhirnya membuat banyak orang terjebak dalam siklus bekerja keras, mendapat gaji, habis untuk kebutuhan, kembali bekerja keras. Nah, kalau kamu merasa relate dengan hal ini, jangan berkecil hati. Di channel Mau Maju ini, kita sama-sama belajar bagaimana cara mengubah mindset, membangun kebiasaan baru, dan mencari peluang supaya kita tidak selamanya terjebak di siklus yang sama. Jadi, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya yang bisa membuka jalan untuk masa depanmu. Bagian 7. Apa yang bisa dilakukan orang biasa? Sekarang pertanyaannya, kalau begitu, apa orang biasa tidak punya harapan? Tentu saja punya. Ada beberapa langkah nyata yang bisa dilakukan. 1. Ubah pola pikir. Mulai lihat uang bukan hanya sebagai alat untuk bertahan hidup, tapi juga sebagai alat untuk berkembang. 2. Mulai kecil-kecilan. Kalau belum bisa investasi besar, mulai dengan tabungan rutin, emas, atau reksadana dengan nominal kecil. 3. Bangun literasi keuangan. Baca buku, dengarkan podcast, atau tonton video edukasi finansial. Pengetahuan ini akan jadi fondasi. 4. Cari lingkungan baru. Gabung komunitas yang positif, belajar dari mentor, atau cari teman dengan visi serupa. 5. Berani mencoba. Ingat, gagal itu wajar. Bahkan orang kaya pun sering gagal, tapi mereka tidak berhenti mencoba. Bagian 8. Rasio utama orang kaya adalah mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Entah lewat bisnis, investasi, atau aset, mereka memastikan bahwa bahkan ketika mereka tidur, uangnya tetap bertumbuh. Sementara orang biasa, kalau berhenti bekerja, otomatis pemasukan juga berhenti. Inilah yang disebut the rat race, perlombaan tanpa anti. Kunci keluar dari perlombaan ini adalah membangun sumber pendapatan pasif, sekecil apapun. Karena dari situlah pintu kebenaran finansial mulai terbuka. Jadi, kenapa orang kaya makin kaya dan orang biasa susah naik level? Jawabannya bukan sekadar karena keberuntungan. Ada mindset, akses, kebiasaan, keberanian mengambil risiko, hingga sistem ekonomi yang semuanya berpihak pada mereka. Tapi kabar baiknya, dengan kesadaran dan perubahan kecil yang konsisten, siapapun bisa mulai menapaki jalan menuju kebebasan finansial. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap untuk mulai mengubah hidupmu? Karena seperti pepatah, orang kaya makin kaya karena mereka bertindak, sementara orang biasa tetap di tempat karena hanya menunggu.